dengan tepuk. Ada yang sudah tahu tepuk jari? Belum? Ibu beri contoh satu kali, kemudian kita praktekkan secara bersama-sama ya. Oke, ayo tangannya diangkat. Kita mulai 1, 2, 3. Jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berdiri semua, sikap sempurna, mari kita berdoa. Gitu ya. Kita ulangi sekali lagi ya, karena ada teman-teman yang baru datang. Oke, kita mulai 1, 2, 3, nyanyi semua. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berdiri semua, sikap sempurna, mari kita berdoa. Anak, untuk memulai kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita semua diberikan kelancaran selama melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Siapa yang berani untuk memimpin berdoa teman-temannya? Mbak Akila, berani? Ya sudah, Ibu pimpin ya. Ayo, sikap sempurna. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelumnya ada yang sudah pernah melihat ibu atau sudah tahu nama ibu? Belum ya, karena ibu baru pertama kali masuk ke kelas 2. Maka perkenalkan, nama ibu Ibu Rianisa Sayendisa Al-Faradira. Anak-anak bisa memanggil dengan Ibu Rianisa atau Ibu Nisa. Ibu siapa? Ibu Rianisa. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Mbak Fitri Nur Istiqomah hadir. Kemudian Mbak Aisyah. Aisyahnya dua. Oh, Aisyah Naflasya Putri. Mas Setia Anggara Ramadhani. Mbak Akila. Mas Irsyad. Mbak Aisyah Syadira. Alma. Mbak Marwa. Mas Pino. Hadir semua ya? Mbak Pina. Oh, Mbak Pina. Kinar. Oh, Kinarnya. Nomor 16 itu. Nomor 16. Kinaria. Mbak Kinaria. Hadir ya? Oke, ada yang masih ingat pada pembelajaran sebelumnya sudah belajar tentang apa dengan Ibu Kusrini? Ada yang masih ingat? Sudah belajar tentang kosakata ya? Ya enggak? Ya, kosakata sama bangun data. Nah, pada hari ini kita akan belajar di tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelumnya itu akan membagikan LKS terlebih dahulu. Nah,
Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu yang pertama, setelah membaca teks bacaan tentang ruang kelas yang tidak bersih, siswa dapat mengetahui ciri-ciri ruang kelas yang sehat dan tidak sehat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat memahami dan menuliskan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat dengan benar. Tujuan yang ketiga, setelah mengamati gambar gerakan tari, siswa dapat mempraktikkan koordinasi gerak menyapu lantai dengan benar. Kemudian tujuan yang keempat, setelah melihat gambar bahu data, siswa dapat menentukan bahu data berdasarkan banyak sisi, sudut, dan titik sudut dengan benar. Nah, anak-anak, coba sekarang silakan amati ruang kelas 2. Bagaimana keadaan ruang kelas 2? Bersih, tapi tidak kotor, tapi gitu ya. Nah, kalau semisal ruang kelas 2 ini bersih dan rapi, anak-anak ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran senang atau tidak? Senang, nyaman ya? Nyaman. Oke, sekarang silakan dibuka pada halaman pertama. Nah, di situ ada teks percakapan antara guru, Dayu, dan teman-teman. Siapa yang berani untuk membacakan? Oh ya, enggak. Boleh maju. Terima kasih. Nah, jadi anak-anak, kita harus menjaga kebersihan. Kita juga harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, antara sampah kering dengan sampah basah harus dipisahkan. Oke. Sekarang ibu ingin bertanya, apa isi percakapan antara guru, Dayu, dan teman-teman? Siapa yang tahu? Tentang kebersihan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih berdasarkan teks percakapan tersebut? Banyak sampah, benar. Terus apa lagi? Kotor, ya kan? Banyak sampah, kotor. Kemudian bagaimana pendapat anak-anak tentang isi percakapan antara guru, Dayu, dan teman-teman? Bagus ya, karena kita mengetahui bahwa kita harus menjaga kebersihan dan ketika membuang sampah kita harus memisahkan antara sampah kering dengan sampah basah. Kemudian yang keempat, apa yang harus anak-anak lakukan jika melihat ada salah satu teman kalian membuang sampah sembarangan di kelas? Membilangi atau mengingatkan. Kemudian bagaimana sikap anak-anak yang harus dilakukan ketika melihat ruang kelas 2 ini kotor? Segera membersihkan. Nah,
jadi kelas yang kotor itu banyak debunya, entah di meja, di dinding, di papan tulis, itu banyak debunya. Kemudian untuk ciri yang ketiga, tersusun rapi, jadi buku berserakan di mana-mana. Penghapus papan tulis ada di lantai, itu ciri sekolah yang tidak rapi. Kemudian ciri yang keempat, halaman sekolah kotor, sampah plastik ada di halaman, daun kering tidak dibuang di tempat sampah. Kemudian ada ciri sekolah yang bersih. Yang pertama, tidak ada sampah berserakan. Ciri yang kedua, benar. Ciri yang ketiga, ya. Ciri yang keempat, sekolah bersih. Nah, kemudian anak-anak di sini terdapat teks bacaan kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Ibu bacakan ya. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Jadi kelas yang banyak sampah itu banyak penyakit, karena kalau ada sampah di kelas pasti nyamuk akan masuk ke ruang kelas. Ada juga lalat masuk ke ruang kelas. Nah, kemudian debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya, apabila sampah terdapat di ruang kelas akan menjadi sarang nyamuk. Kemudian penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit. Nah, apabila kelas kita kotor, kan tadi ada banyak nyamuk dan lalat yang masuk, otomatis akan menyebabkan penyakit kepada anak-anak. Misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Flu dari mana? Flu dan batuk bisa dari debu. Kemudian demam berdarah dari nyamuk. Nah, kemudian menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Nah, antara anak-anak sekalian, guru dan karyawan, ibu kepala sekolah itu memiliki tanggung jawab untuk membersihkan sekolah, menjaga kebersihan sekolah. Nah, guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Mengapa Bu harus segera diingatkan? Benar. Terus teman-teman yang lain akan meniru, ya kan? Misal Mbak Akila membuang sampah sembarangan, Mas Irsyan melihat dan tidak ada yang mengingatkan Mbak Akila. Akhirnya Mas Irsyan ikut-ikutan membuang sampah sembarangan. Yang akan terjadi apa? Menjadi sarang nyamuk, ya kan? Menjadi sarang lalat. Kemudian apabila turun hujan akan menyumbat air yang akan mengalir, ya, menjadi banjir. Kemudian dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Nah, apabila anak-anak membuang sampah pada tempatnya, kemudian anak-anak menyapu lantai, itu kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Penyakit jadi takut mau mendekati kita kalau kita menjaga kebersihan. Nah, anak-anak, dari teks bacaan kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit, kita bisa mengetahui kosakata. Nah, kosakata itu apa, Bu? Kosakata itu perbendaharaan kata yang dimiliki seseorang. Kosakata
ternyata anak-anak menyapu itu bisa menjadi gerakan dalam sebuah tarian. Ada yang sudah tahu itu? Sudah ya? Nah, gerak dalam tarian itu ada gerak apa saja? Gerak kepala, kemudian gerak, dan ada juga gerak. Ada yang tahu gerak kepala itu apa saja? Belum ada ya? Ada tengok ke kiri, kemudian tengok ke kanan, kemudian melihat ke atas atau mendangah. Kemudian ada menengok ke bawah atau menunduk. Kemudian ada gerakan tangan. Ada apa saja? Ada mengayun ke atas, berarti seperti ini. Mengayun ke atas. Kemudian ada juga mengayun ke bawah. Seperti ini ya. Selanjutnya ada mengayun ke kiri. Nah, kemudian ada juga mengayun ke kanan. Ayo berdiri semua, kita praktekkan lagi. Gerak tangan, mengayun ke atas, mengayun ke bawah, mengayun ke kiri, mengayun ke kanan. Kiri mana kiri? Ulangi kiri sebelah kanan. Kemudian mengayun ke kanan. Nah, kemudian tadi ada gerak kepala, gerak tangan, dan yang terakhir gerak kaki. Oke, gerak kaki ada apa saja? Kaki lurus, sedikit dibuka, tangan ke samping. Kaki lurus, sedikit dibuka, tangan ke samping. Bisa ke samping kanan, bisa ke samping kiri. Kemudian gerakan yang kaki yang kedua, kaki kiri melangkah ke depan, tangan ke bawah. Kaki kiri melangkah ke depan, tangan ke bawah. Berarti seperti ini. Kemudian gerak kaki yang ketiga, kaki lurus sedikit dibuka. Kaki lurus sedikit dibuka, kemudian tangan ke atas. Tangan ke atas. Nah, kemudian gerak kaki yang keempat ada kaki kiri melangkah ke depan, tangan ke samping. Biasanya dalam tarian itu bisa menggunakan alat musik gamelan atau bisa menggunakan musik. Ada yang sudah pernah melihat gamelan? Nah, ini ada contoh gamelan. Apa namanya? Gendang. Kemudian ini apa? Tifal. Kemudian ada juga bisa menggunakan tamborin. Kecrekan tuh, kalau sini bahasanya kecrekan gitu kan? Tamborin. Kemudian ada juga yang biasa itu drum. Ada yang tahu? Umpan. Ada juga rebana. Nah, kita praktekkan menggunakan musik ya. Masih ingat sama gerakannya? Oke. Siap. Kedengeran musiknya? Yuk. Gerakan menyapu. Nih, ini lagi.
Ini ya, segitiga. Mengapa bisa dinamakan bangun datar segitiga? Benar, karena memiliki 3 sisi. Sisi itu yang sebelah mana, Bob? Ini sisi itu yang ini 1, 2, 3. Kemudian segitiga memiliki berapa sudut? 3. Yang mana saja? 1, 2, 3. Kemudian memiliki berapa titik sudut? 3. Yang mana? 1, 2, 3. Nah, ternyata di dalam bangun datar itu terdapat sisi, sudut, dan titik sudut. Sisi itu apa? Sisi itu apa? Ada yang tahu sisi itu apa? Ada yang masih ingat? Sisi adalah bidang yang memisahkan bagian luar dan bagian dalam pada suatu bangun. Kemudian ada sudut. Sudut itu apa? Sudut adalah suatu bidang datar yang memiliki pojok. Jadi sudut itu adalah pojok. Pojok pada suatu bangun datar. Kemudian ada titik sudut. Apa itu titik sudut? Lebih suatu titik. Nah, jadi titik sudut itu ini pertemuan antara satu garis atau lebih pada suatu titik. Nah, ini bangun datar apa ya? Ada yang tahu? Dengan segi 6. Mengapa bisa disebut dengan segi 5 dan segi 6? Ya, untuk selanjutnya, kira-kira ini bangun datar apa ya? Ada yang tahu? Segi apa? Coba dihitung, segi ada berapa sisi? Coba. 5. Kemudian yang ini, siapa yang mau menghitung ini ada berapa sisi? Berarti ini segi 6 dan ini segi 5. Wah, ternyata anak-anak sudah pintar-pintar semua ya. Oke. Nah, tadi di awal kita belajar tentang apa? Ciri-ciri ruang kelas bersih dan oke. Nah, sekarang sebelum Ibu memberikan tugas, amati gambar berikut ini. Manakah yang merupakan ciri-ciri tidak sehat? Gambar 1. Mengapa? Banyak sampah yang berserakan. Pintar. Berarti anak-anak sudah memahami tentang ciri-ciri sekolah sehat dan tidak sehat. Kemudian sudah mengetahui gerak menyapu pada tarian. Kemudian sudah belajar juga tentang bangun datar segi 5 dan segi 6. Nah, sekarang silakan anak-anak mengerjakan tugas. Ini. Iya. Nah, dikerjakan di situ. Atau kalau tidak cukup bisa di sebaliknya. Dan nanti di LKS pada halaman depan silakan dituliskan nama, nomor absen dan kelas. Itu ya. Ibu berikan waktu
Ada yang salah? Selanjutnya nomor 3, sebutkan gerak kepala, gerak tangan, dan gerak kaki dalam tarian menyapu. Gerak kepala ada apa saja? Tadi menengok ke kiri, menengok ke kanan, menengok ke atas, dan menengok ke bawah. Ada yang salah gerakan kepala? Tidak. Selanjutnya gerak tangan. 3, disuruh menyebutkan 3 gerak tangan. Ada gerak mengayun ke atas, mengayun ke samping, mengayun ke bawah, ke samping kanan dan ke samping kiri. Kemudian gerak kaki. Tadi ada apa saja? Kaki lurus, sedikit dibuka tangan ke samping. Kemudian gerak kaki yang kedua, kaki kiri melangkah ke depan, tangan ke bawah. Yang ketiga, kaki lurus sedikit dibuka, tangan ke atas. Selanjutnya, kaki kiri melangkah ke depan, tangan ke samping. Ada yang salah? Jadi sudah paham ya? Oke, nah anak-anak, ibu memiliki sesuatu. Oke, tadi ada beberapa di antara anak-anak sekalian yang sudah berani menjawab, berani untuk membaca di depan, ya toh? Nah, Mbak Fitri, silakan maju ke depan. Tepuk tangan buat Mbak Fitri. Mbak Caca, tepuk tangan buat Mbak Caca. Kemudian ada Mbak Marwa. Tepuk tangan buat Mbak Marwa. Nah, bagi anak-anak yang belum mendapatkan hadiah dari ibu, jangan berkecil hati, ya. Harus semangat biar bisa mendapatkan hadiah dari ibu, ya. Harus aktif, harus mau menjawab jika ditunjuk, harus mau. Jadi siapa yang berani memimpin berdoa? Saya, Bu. Nah, itu nanti akan mendapatkan hadiah dari ibu. Gitu ya. Belum? Sudah? Nah, silakan duduk yang rapi. Nah, pembelajaran pada hari ini alhamdulillah sudah selesai. Tadi diingat-ingat ya, sudah belajar tentang ciri-ciri sekolah yang tidak bersih dan sekolah yang bersih. Kemudian belajar tentang kosakata. Kemudian ada juga gerak menyapu dalam sebuah tarian.